Tapi sekali lagi jangan mengatakan walaupun secara statistik tidak ada bedanya, tapi kalau melihat perbedaannya maka itu tidak boleh. Itu melanggar lampu merah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academic, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada channel UMK Talks Academic. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru, tapi masih berhubungan dengan topik pada episode sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang signifikansi statistik sebagai lampu hijau. Nah, ini menarik ini. Kok ada lampu hijau, Prof? Dan tentunya sudah hadir bersama kita di studio saat ini ada Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Darman? Alhamdulillah. Prof, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Itu yang penting sekarang ya. Ya, benar, Prof. Harus bisa menjaga imun, Prof. Iya, betul. Jangan sampai kalah dengan COVID-19 ini, Prof. Betul, betul. Oke, Prof. Seperti tadi yang saya sebutkan itu, Prof. Ini topiknya sedikit menggelitik ini, Prof. Ya, signifikansi statistik sebagai sebuah lampu hijau. Itu maksudnya sebenarnya apa, Prof? Lampu hijau itu, Prof? Iya, baik. Episode sebelumnya kan tentang fungsi korelasi. Ya. Bersifat prediktif ya, jadi bukan tentang sebab dan akibat, tetapi memprediksi, tahu. Jadi kalau misalnya korelasi dua variabel, tahu satu variabel, maka bisa memprediksi variabel yang lain. Nah itu saya kaitkan saja biar nyambung ya. Jadi kalau episode sebelumnya itu ada 3 dimensi yang saya jelaskan, dimensi derajat, tinggi rendah, dimensi arah positif atau negatif, dimensi linearitas itu. Nah ini dimensi keempat sebetulnya ini, yaitu apakah korelasi itu secara statistik signifikan atau tidak. Nah ini kalau boleh saya menyebut ada 4 dimensi ini. Jadi ini di buku belum pernah ada saya baca. Di buku-buku yang saya baca belum tidak menyebut dimensi ini, ada 4 dimensi ini. Ini temuan Pak Darman dengan saya ini. Jadi sekali lagi ini dimensi keempat, yaitu dari segi korelasi itu harus juga dilihat apakah korelasinya itu signifikan atau tidak secara statistik. Dalam bahasa Inggris itu sangat populer disebut dengan statistically significant. Ya. Statistically significant. Atau kalau dalam kaidah dalam kata benda ya statistical significance pakai CE itu ya. Nah, kenapa ada 4 dimensi keempat ini ya, karena pada dasarnya kalau kemudian peneliti ingin memberlakukan temuan tentang korelasi di sampelnya itu diberlakukan ke populasi, maka peneliti akan melakukan generalisasi. Nah, kalau melakukan generalisasi, maka statistik yang digunakan itu harus statistik inferensial, ya, bukan statistik yang sifatnya deskriptif. Jadi kalau hanya untuk kepentingan kelas atau mahasiswa atau siswa di kelasnya, ya itu tidak untuk diberlakukan ke kelompok yang lebih luas, maka itu korelasi yang sifatnya itu deskriptif, nggak perlu dilihat secara statistik korelasinya itu signifikan atau tidak. Tapi kalau kemudian melakukan penelitian yang kemudian data yang diperoleh, dianalisis itu data dari sampel, tapi kemudian temuan itu akan diberlakukan pada populasi, pada kelompok yang lebih luas lagi, maka perlu ada statistik inferensial. Nah, pada waktu bicara tentang statistik inferensial, maka di situ akan ada
juga uji hipotesis yang menunjukkan apakah korelasinya itu secara statistik signifikan atau tidak. Ini saya sebut dimensi keempat ini. Ada derajat korelasi, derajat hubungan, kemudian ada arah, ada linearitas, ke signifikansi statistik. Nah, kenapa saya menggunakan green light itu? Jadi sebetulnya ini kan hanya statistik ya, mencari signifikansinya secara statistik itu kan hanya langkah awal. Yang kemudian jadi kalau langkah awal yang kemudian sebetulnya ini belum jadi pekerjaannya seorang peneliti dalam bidang ilmu, ini baru pekerjaannya seorang ahli statistik ya. Siapapun ahli statistik bisa melakukan penelitian dan menafsirkan dan simpulannya seperti apa setelah menggunakan prosedur statistik korelasi. Tapi kemudian bagaimana ditafsirkan ya, apalagi kemudian tadi sebut-sebut sebelumnya itu masalah bagaimana memprediksinya dan seterusnya, itu kekuatan memprediksinya seperti apa dalam bidang-bidang tertentu itu bisa beda-beda kan, bidangnya itu bisa bidang ekonomi, bisa bidang pertanian, bisa bidang pendidikan bahasa, ya bisa bidang yang macam-macam, kedokteran misalnya. Ya, itu harus dilakukan oleh peneliti yang memang pakar dalam bidang ilmunya, gitu. Sehingga tidak boleh berhenti, makanya saya sebut ini green light, jadi artinya ya harus terus gitu. Tetapi kalau kemudian katakanlah misalnya secara statistik tidak signifikan, ya baru harus berhenti. Kalau jadi ini mau terus atau enggak untuk bicara mengenai implikasinya seperti apa, bukan? Ya, penafsirannya seperti apa? Kalau secara statistik ternyata ada korelasi, maka penafsirannya seperti apa? Kalau dalam artikel di jurnal itu bagian pembahasan itu. Dibahas enggak kira-kira? Kalau sudah hasil statistiknya seperti ini. Nah, makanya saya sebut sebagai green light itu. Jadi kalau kemudian secara statistik signifikan, maka itu berarti lampunya itu hijau, harus diteruskan dengan pembahasan tentang bagaimana implikasi penafsiran dari adanya hubungan yang secara statistik signifikan itu. Jadi istilahnya itu kemudian kalau dalam statistik ya, ilmu statistik itu buku-buku ada yang menyebut yaitu ada dua macam signifikansi, yaitu statistical significance dan practical significance. Ya, statistical significance atau practical significance. Kenapa kalau kemudian hubungan dua variabel itu secara statistik tidak signifikan harus berhenti? Karena kalau kemudian secara statistik itu tidak signifikan, kemungkinan adanya korelasi itu bukan karena benar-benar ada hubungan, tetapi karena mungkin ada salah tidak ada, ya mungkin tidak bisa ditafsirkan bahwa pada dasarnya tidak ada hubungan atau ada hubungan. Karena kalau tidak signifikan itu berarti ada yang mengotori ya hubungan itu. Ya, yang mengotori hubungan itu biasa disebut dengan sampling error. Sampling error, kesalahan dalam pengambilan sampel. Ya, kalau kita belum tahu itu karena kesalahan pengambilan sampel atau betul-betul ada hubungan, yang tidak bisa ngomong. Jadi tidak boleh orang misalnya ngomong, walaupun secara statistik tidak signifikan, tapi melihat angka korelasinya dan seterusnya, tidak boleh itu. Karena angka statistik yang ada itu, dalam konteks tidak signifikan secara statistik, itu bisa juga karena dikotori oleh
kesalahan sampel tadi, kesalahan pengambilan sampel tadi. Jadi tidak bisa diomongkan. Ya, baru setelah kemudian bersih, dalam artian secara statistik itu signifikan, maka adanya kesalahan sampel itu sudah dibersihkan ya, dalam artian ya pokoknya itu tidak karena kesalahan sampel, maka baru kemudian peneliti mendapat lampu hijau untuk membahas mengenai implikasi itu tadi. Salah satu contoh, ya ini tidak hanya berlaku untuk korelasi saja. Ini contoh statistik yang lain. Jadi misalnya uji beda mengajar bahasa Inggris dengan metode A dan metode B. Ternyata metode A dan metode B itu, katakanlah kalau misalnya metode A dan metode B ternyata bukan hubungan sekarang, tapi bedanya hasil yang diperoleh dari menggunakan metode A dan metode B tadi tidak signifikan, bedanya tidak signifikan, ya berhenti udah. Tapi kalau ternyata bedanya itu secara statistik signifikan, itu masih, itu kemudian ada green light, itu tadi ada lampu hijau untuk kemudian bahas, melihat seperti apa toh secara nyata bedanya perolehan dari dua macam metode yang beda tadi. Katakanlah misalnya pakai paper and pencil TOEFL score ya, pakai ITP misalnya dengan yang sekarang masih menggunakan angka yang 500-an ke atas atau kurang dari 500 itu. Misalnya kalau metode A itu dapat metode A itu menghasilkan skor rata-rata kelompok yang diajar dengan metode A tadi 520, yang B 530, selisihnya 10 poin ya. 520 dan satunya 530, selisihnya 10 poin. Kalau itu bukan karena sampling error, mungkin ini secara statistik signifikan. Tapi setelah kelihatan secara statistik signifikan, dapat lampu hijau, kemudian dilihat, selisihnya cuma 10 poin. Nah, dalam 10 poin ini tidak ada gunanya, tidak membedakan satu orang yang skornya 520 dengan orang lain yang skornya 530, dan performance-nya sehari-hari berbahasa Inggris nggak ada bedanya. Jadi secara statistik signifikan, tapi secara nyata, practical significance itu tidak. Itu bisa terjadi. Itulah tadi makanya saya menyebut green light tadi, baru kemudian dibahas tadi. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian itu ada penelitian-penelitian yang kalau kemudian sudah menemukan ada korelasi atau ada uji beda itu menghasilkan statistiknya itu signifikan, berhenti, dikira itu temuannya. Sebetulnya itu belum temuan, itu kan baru sampai pada alat menganalisis data. Ingat bahwa statistik itu alat untuk menganalisis data. Hasil analisis data menggunakan statistik itulah yang kemudian dijadikan patokan untuk membahas secara substansi. Substansi itu artinya keilmuannya. Beda. Antara misalnya kalau dalam ekonomi mungkin perbedaan antar cara berdagang misalnya gitu. Itu kan profitnya itu dalam bentuk uang ya, misalnya beda antara satu keuntungannya itu 100.000, yang satu keuntungannya 200.000, selisihnya cuma 100.000. Kalau secara statistik itu mungkin signifikan. Nah, kalau kemudian secara statistik signifikan, tapi kemudian berhenti, kan tidak ada maknanya. Nah, ini memaknai substansi untuk melihat kehidupan secara nyata, itu yang kemudian menunggu adanya lampu hijau itu. Ya, itu Mas Darman. Ya, Prof. Ini kebetulan lagi musim-musim skripsi nih, Prof. Mahasiswa akhir ini, Prof. Dan saya pernah dapat satu pertanyaan seperti ini, Prof. Kalau misalnya hasil uji hipotesisnya itu menunjukkan bahwa korelasinya tidak signifikan, apa yang harus dilakukan, Prof?
apakah melaporkan laporan penelitiannya apa adanya atau harus mengulang penelitian? Ya, enggak. Jadi sekali lagi penelitian itu kalau valid, ya semuanya bagus, datanya valid, analisisnya juga cocok, maka penelitian itu telling the truth, ya, mengungkap kebenaran. Hasilnya apapun itulah kebenaran. Jadi kalau misalnya ternyata tidak signifikan secara statistik, justru itu mungkin kebenarannya. Yang harus dilakukan adalah pertama, mungkin menjelaskan mengenai apakah karena secara statistik tidak signifikan itu karena datanya yang tidak valid, instrumen yang digunakan itu tidak sesuai, analisisnya nggak cocok. Kalau kemudian ternyata semuanya tidak ada masalah, itu membandingkannya, baru kemudian membandingkannya dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kalau teman-teman sebelumnya itu juga sama, maka itu bisa saja verifikasi. Tapi kalau teman-teman sebelumnya itu tidak sama, itu justru bisa dianggap sebagai kebaruan. Jadi jangan pernah merasa gagal. Ini tidak boleh kemudian dianggap gagal gitu. Nah, justru kalau bisa jadi novelty ya, Prof. Iya, betul. Tapi kalau kemudian ternyata tidak signifikannya itu karena datanya tidak valid, ini meragukan, ini apakah betul-betul datanya itu diperoleh seperti yang memang dikehendaki gitu. Jadi itu yang kemudian diulas. Tapi sekali lagi jangan mengatakan walaupun secara statistik tidak ada bedanya, tapi kalau melihat perbedaannya maka itu tidak boleh. Itu melanggar lampu merah itu. Tidak ada lampu hijau kok kemudian lampunya merah kok dilanggar. Tidak boleh. Itu namanya lampunya merah kalau secara statistik tidak signifikan itu. Ya, lampu hijau itu kalau kemudian secara statistik itu signifikan. Oke, baik. Saya kira cukup sekian tadi penjelasan dari pemateri kita sudah cukup lugas, semua pertanyaan sudah terjawab, ya waktu kita juga sudah habis. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri, sampai ketemu di UMK Talks Academic episode selanjutnya. UMK Talks Academic, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.